A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sebelumnya saya sampaikan salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begini, kalau saya lihat anak-anak muda ini alhamdulillah nih, hujan begini, tidak kemudian menjadi hambatan ya. Iya, ini masih alhamdulillah lebih dari quorum nih. Masya Allah. Ini belum semuanya Ustadz. Biasanya iya. Kalau nanti udah habis isya, wah itu membludak. Insya ya? Allah. Saya cuma pengen tahu pemuda Jogja ini takut hujan apa enggak gitu. Takutnya sendiri Ustadz. Takut dengan kesendirian. Takut dengan kesendirian. Ini dia ya. Nah, kita di sini saya tuh senang sekali kalau yang namanya teras dakwah dari dulu itu dia punya spirit energi kreatif. Sementara saya itu bikin di Bandung itu pesantren kreatif namanya, pesantren kreatif IHQ. Dulu saya kalau di Bandung dulu itu bikin yang namanya dakwah on the street. Ya semacam ini konsepnya, tapi di jalanan gitu. Ya, dakwah on the street itu saya buat pertama dulu itu anak-anak muda atau nggak tahu nih sama nggak ya, kalau dulu di zaman saya itu anak-anak muda itu nggak suka yang namanya tausiah dalam masjid. Mereka kadang-kadang agak risih gitu, masuk ke masjid, apa kata dunia begitu loh. Oh iya, kalau ada bahasa Sunda kan saya orang Bandung. Bahkan ada orang ngomong bahwa, kalau si Fulan, si Anu ini ya, si Akang ini masuk masjid hujan bedog katanya gitu loh. Tahu bedog? Golok. Hujan tuh golok yang turun tuh kalau dia masuk masjid. Nah, karena dia kemudian dicitrakan seperti itu, dia jadi malu juga tuh kalau ketahuan sholat gitu loh. Sampai zaman dulu tuh begitu. Kalau sekarang kan gairah tinggi, semua orang justru ingin memenuhi masjid dan lain-lain. Kalau dulu ada sedikit ini zaman awal-awal dakwah itu. Makanya saya membuat yang namanya dakwah on the street tadi. Masya Allah. Di jalan. Nah di jalanan itu kemudian kita buat yang namanya bukan tausiah tapi ngobrol santai. Kalau pernah lihat buku saya zaman dulu itu, saya menulis buku namanya Celoteh Kang Erik Yusuf. Jadi di salah satu media online saya selalu nulis tuh rubrik itu tiap hari Jumat. Itu ada Celoteh Kang Erik Yusuf namanya. Nah itu jadi saya ngobrol begini tapi acaranya namanya Celoteh Kang Erik Yusuf di dakwah on the street itu. Kemudian ada nasyid. Saya ajak yang namanya, ini masih pada tahu nggak nih anak-anak ini ya? Coba saya tes. Jadi ada artis hijrah, tapi karena zaman dulu belum zaman medsos viral gitu ya. Jadi ya nggak seheboh sekarang kan. Kalau sekarang artis hijrah gerbongnya Ari Untung, udah viralnya kemana-mana kan? Viral, Masya Allah. Oh dulu enggak, tapi mereka artis hijrah. Itu namanya Dhani Java Jive, tahu nggak? Ada yang tahu? Ada yang tahu Dhani Java Jive? Wah. Oh kan? Berarti kan? memang saya produk zaman dulu gitu ya. Ya tapi ini saya mau ceritanya nanti akan nyambung dengan tema kita. Jadi gini. Jadi saya ajak yang namanya Dhani Java Jive untuk dia masuk membawakan lagu-lagu positif atau lagu-lagu nasyid. Ya. Kebayangkan artis dulu tuh, artis ini beken banget nih namanya Dhani Java Jive itu. Iya, Java Jive itu beken banget dulu. Wah, pokoknya idola anak muda lah zaman dulu. Nah, ketika dia nyanyi tapi dia nyanyi lagu-lagu religi pada saat itu di sana. Jadi orang tuh, wah ini Dhani nih, wah keren-keren, udah datang begini tiba-tiba, loh kok lagunya religi gitu kan. Nah gitu loh, saya putar balikan tuh otak orang itu yang tadinya mau, wah ini pasti lagunya lagu ini kan, mendayu-dayu lah, lagu-lagu cinta lah, ternyata ini lagu religi, orang agak kerung-kerung dikit gitu ya, berkerut-kerut gitu. Nah kemudian saya ajak lagi satu artis yang mungkin juga antum semua ini agak sulit nih kenalnya ya, tapi dulu itu beken banget ini artis ini artis hijrah juga. Ini namanya Rida, grupnya Rida Sita Dewi. Kalau dulu pernah tahu ada RSD Rida Sita Dewi ya, itu beken banget. Tapi kita kan bicara dulu ini, nggak apa-apa antum nggak tahu juga, artinya kurang sejarah gitu.
Mungkin udah beda zamannya Ustadz. Ya beda zaman, tapi kan kita update zaman. Update zaman, betul sekali. Sama kan, sejarah pasti akan terulang. Itu dia, itu nyambungnya ke sejarah kan terulang. Jadi saya ajak Rida. Jadi orang-orang pada saat itu, anak muda zaman dulu, wah ini Rida nih ya, gitu. Datang nih ke dakwah on the streetnya nih katanya Ustadz Erik Yusuf. Pas datang lihat itu, wih nyanyinya lagu religi gitu kan. Gitu. Dan saya tuh dulu nggak dipanggil Ustadz. Ini saya dipanggil Ustadz karena masalah TV aja. Dulu saya tuh Kang Erik Yusuf. Orang-orang manggil saya tuh Akang gitu. Tapi ya makanya saya itu ada apa namanya inisial yang dipanggil, kalau teman-teman saya yang dulu itu panggil saya itu kunci KEY, Kang Erik Yusuf gitu sebetulnya. Tapi itu sekarang jadi basi karena apa? Karena TV membranding saya dengan Ustadz Erik Yusuf gitu. Nah, formatnya seperti itu di jalanan, formatnya di jalanan, weekend pagi-pagi kita begitu, kadang-kadang dibuka dengan senam dulu, senam Nusantara. Ya, ayo ikut senam dulu, olahraga gitu ya, berdoa dulu sebelum senam gitu. Nah kemudian kadang-kadang yang lucunya apa? Ketika ngelihat model dakwah seperti ini, ada yang datang sama saya, satu yayasan kesehatan. Dia bilang, Ustaz, boleh nggak saya bawa ini apa namanya periksa darah gratis gitu. Oh bawa aja, dia bawa tuh ininya apa, bukan Obiven, kalau itu apa kayak ambulansnya gitu ya, dia mobilnya bawa, lah mobilnya lah bawa. Cek gula darah gratis ya, cek ini gratis, ada jadi di sana. Nah, kemudian orang lewat lagi kan, lihat menarik nih gitu. Boleh nggak saya mau demo masak? Boleh, tapi masaknya harus halal thayyiban, saya bilang gitu. Oh boleh. Masak dia. Chef gitu. Jadi di dakwah on the street ini macem-macem. Bahkan ada orang dulu pembuat ada robot transformer ya, dibuat pakai kertas. Di Bandung tuh ada yang bikin ya. Itu komunitas apa namanya tuh, saya sampai lupa. Dia datang, Tat, boleh ya kita ini apa namanya jualan sambil demo di sini? Boleh tuh. Oh, dia jualan kertas-kertasnya itu, kemudian dia demoin bagaimana membuat robot dari kertas gitu. Ya digunting, dilem segala macam gitu. Masya Allah. Jadi malah menjadi media kreatif anak muda ya Ustadz ya. Anak muda. Ini siapa tahu menginspirasi antum semua gitu ya. Ini siapa tahu, kita kan lagi sharing aja gitu. Nah kemudian ada lagi komunitas sepeda ontel. Datang lihat saya begini, wah saya ikutan dong. Apa? Saya mau pajangin sepeda. Ya udah pajang sepeda. Dan ternyata bukan hanya dipajang saja, ada dipasang harga, dijual, ya udah silakan. Ya akhirnya itu kita lakukan gitu ya. Kita lakukan 2 minggu sekali dulu tuh. Wah, rame itu, seru lah. Sampai akhirnya dari sana ada beberapa program TV ya, dan kemudian saya dipanggil sama Net TV untuk ngisi di Ini Sahur. Itu dari situ perjumpaannya gitu. Masya Allah. Nah, sekarang saya lihat betapa giroh anak-anak muda ini di zaman sosmed ini, berita lebih mudah kan gitu. Berita lebih mudah. Nah ini yang menjadi positifnya banyak, negatifnya juga tentu ada. Tapi positifnya apa? Semangat teman-teman di Jogja menularkan semangat kepada teman-teman di berbelahan di Indonesia yang lainnya. Semangat pemuda hijrah di Bandung, semangat teras dakwah, semangat kemudian artis hijrah, semangat semuanya itu akhirnya bisa menular dengan baik, gitu. Jadi gelombang hijrah ini akan jadi semakin besar. Karena apa? Karena memang kita kalau bersama-sama kan lebih semangat ya daripada sendiri-sendiri. Kayak saya tadi sebutkan, kalau dia datang ke masjid ya hujan bedok, saya bilang. Jadi kan dia sendiri kan nggak enak juga. Enak, benar sekali. Nggak enak lu sendiri itu. Tapi kalau udah sama-sama, biarin lah bedok-bedok yang turun kan gitu kan ya. Nah, artinya sebetulnya apa yang dilakukan oleh teman-teman yang dulu, para doat, para dai zaman dulu, ya itu juga kreatif mereka lakukan. Tetapi karena kita tidak kemudian informasinya sampai, jadi sebetulnya kita itu tidak bisa, atau
karena informasinya nggak sampai, jadi kita membuat sesuatu dari nol lagi gitu. Betul sekali. Jadi medianya yang belum mendukung. Belum mendukung. Nah, karenanya kalau kita mau fastabiqul khairat gitu ya, kita sebetulnya semangat udah ada nih. Pasukan atau maksudnya teman-teman sudah kumpul nih gitu. Tinggal apa sih yang mesti kita lakukan? Nah, disinilah buka wawasannya, lihat sejarahnya, lihat seperti apa kira-kira, buka hatinya. Kita dakwah itu harus memenangkan hati. Ingat, dakwah itu memenangkan hati. Jadi antum semua di dalam dakwah ya, jangan hanya bertumpu berlatih secara lisan untuk berdebat dengan orang. Bukan itu. Bukan itu. Karena dakwah boleh jadi antum menang di dalam debat, tapi antum menyakiti hati orang yang ada di hadapan antum. Dan dakwah tidak akan pernah berhasil kalau antum menyakiti hatinya. Ya, jadi menangkan hati itu dengan cara apa memenangkan hati? Akhlak. Akhlaklah yang memenangkan hati. Bukan silat lidah atau tarian dari pikiran. Bukan. Tapi akhlaklah yang memenangkan hati. Karenanya ayo, betapa kreatifnya saya lihat ajakan teras dakwah ya. Saya lihat videonya ini, fastabiqul khairat. Saya lihat aja, cakep begini, orang mau ngopi, mau bayarin, cepet-cepetan bayar, jangan kan gitu. Iya. Tiba-tiba pas sudah mau bayar, udah dibayar sama temennya yang itu kan. Masya Allah. Keren tuh, ide kreatifnya keren gitu. Keren ya. Sekali ya teman-teman teras dakwah, Masya Allah. Masya Allah, nggak tahu tapi yang pemainnya yang mana? Nggak tahu Ustaz. Yang mana ya? Yang mana ya? Yang mana? Itu orang yang Ustaz, mana? Yang sedang menunggu sana. Masya Allah. Yang itu ya. Artinya apa? Artinya kemasan yang lebih diperbaharui, kemasan yang lebih segar, kemasan yang lebih konteks gitu, ya itu akan lebih kena. Nah itu saya bilang memenangkan hati itu dengan cara-cara dakwah yang tidak menyakiti. Nah kita harus punya ramuannya. Ya dan setiap zaman punya cara masing-masing. Jadi saya nggak bisa kemudian memakai cara saya untuk masuk ke dalam atau memenangkan hati anak-anak muda sekarang dengan kreativitas yang mungkin sudah lain dengan saya, gitu loh maksudnya. Nah, jadi artinya di Bandung sekarang juga terjadi gerakan dakwah yang hebat, ya, yang kemudian anak-anak muda di situ, para skateboarders ya, anak-anak skateboard, anak-anak ini dan lain-lain berkumpul, lain-lain dakwah, naik Vespa dulu, ini dulu. Nah, itu yang sekarang itu nafasnya seperti itu, berbeda dengan yang nafas yang dulu kan gitu. Nanti kedepannya anak-anak kita nanti punya nafas yang lain lagi. Nah, dalam konteks fastabiqul khairat ini yang dibutuhkan, kreativitas dalam dakwah. Tapi jangan lupa, jangan bertumpu hanya di kreativitas yang artinya kemasan. Kreativitas kan kosmetiknya, kemasannya. Jangan bertumpu di sini saja, atau jangan terjebak kepada tadi tarian pikiran dan silat lidah saja. Tetapi munculkan aspek ruhiyahnya. Aspek ruhiyah yang akan melahirkan akhlak yang baik. Nah ini penting. Aspek ruhiyah itu penting sekali. Gini. Kalau ini jomblo semua ya. Saya lagi mencari ininya apa namanya. Kalau untuk jomblo itu ilustrasinya gimana yang cocok gitu ya. Kalau kita menyenangi seseorang itu, ya mungkin awal itu kita menyenangi parasnya mungkin, ya parasnya, permukaannya, set, cakep, hidungnya ada 4, keren, misalnya. Cakep banget putih nih, ini unik nih, kenapa? Keunikannya kok bisa kupingnya 3 misalnya begitu. Jadi artinya tampak luar. Sebagaimana kalau kita menikmati lukisan tuh penikmatan apresiasi terhadap lukisan tuh ada makomnya. Pertama, makom yang pertama menikmati lukisan itu yang natural itu. Lihat lukisan pemandangan, bagus banget ya pemandangannya, persis ya, iya ya, gitu kan, ini persis ya, iya benar-benar lukisan, keren. Tapi kenapa yang mahal itu yang surrealis, yang abstrak gitu? Kenapa? Kira-kira kenapa?
Ini di sini ada orang grafis di sini atau ini? Kenapa kok tiba-tiba yang mahal-mahal itu yang ekspresionis, yang surrealis, yang avant-garde gitu loh? Karena dia menawarkan ide, karena dia menyentuh hati. Rasanya kenapa begini kan itu loh? Masya Allah. Ya kan? Menggelitik gitu, menjangkau hati kita, gitu, digrab gitu. Ini lukisan bisa jadi serem begini gitu, ya kan? Lukisan bisa jadi kaget kita nih, kok Salvador Dali bisa begini kan itu kan? Nah, makomnya naik. Artinya apa? Artinya sudah bukan lagi masalah sesuatu yang zahir nyata begini, tetapi ada yang abstrak gitu loh. Sudah menyentuh hati berarti Ustadz ya. Masya Allah. Jadi kalau kita memilih jodoh itu boleh jadi pertama kita lihat parasnya, tapi ujung-ujungnya kecenderungan hati ini loh, ya. Makanya kalau dulu itu ada lagu tak bisa kelain hati. Aduh. Nggak bisa kelain hati, nggak bisa ini karena udah kecenderungannya ke sana, tang gitu, terikat hatinya. Gitu. Sudah kecantol. Kecantol, gitu. Nah, ini esensinya. Yang saya ingin sampaikan adalah dakwah itu harus memenangkan hati. Kalau hati sudah teraih, itu nggak ada yang bisa kemudian membendung yang namanya cinta yang keluar dari hati. Dan kecintaan terhadap Islam itu tidak akan pernah bisa terbendung, karena setiap orang tidak bisa menolak kebenaran Islam. Setiap orang di muka dunia ini tidak pernah bisa menolak kebenaran Islam sesungguhnya. Kalau dia sudah masuk ke dalam hati, tak, udah lemah semua, lemah. Orang sekasar apapun, orang sejahil apapun, orangnya itu pasti dia kalau sudah masuk, tak, terkunci. Dia mencintai Islam, lepas semua predikat-predikatnya, luluh dia, gitu. Masya Allah. Nah, karena fitrahnya orang memang lahir dalam keadaan Islam, fitrahnya itu. Jadi kalau kita bisa mengembalikan dia dalam posisi semula, artinya gitu ya. Jadi kalau kita lihat ada orang, maksud saya gini, ini ada orang nih, ini orang bandel banget nih, ini orang bahkan membenci Islam gitu nih. Tapi kita jangan lihat dia sampai akhirnya kita juga menjadi benci terhadap orangnya, bukan itu. Kita harus kemudian kreatif dari sisi yang mana hatinya bisa kita sentuh itu. Nah, itu dakwah itu. Itu dakwah. Dari sisi yang mana nih? Apakah dia senang dari art gitu, atau dia senang yang kreatif, atau dia senang sesuatu yang eksak, atau dia itu kan harus dicari. Apa? Karena sesungguhnya dia sedang kesasar, tersesat. Karena secara fitrah dia harus bisa kembali sebetulnya, karena dia lahir sebagai Islam. Kita harus kemudian membantu dia menemukan jati dirinya kembali. Itu dakwah. Itu dakwah. Itu dakwah. Jadi kita ngomong nih fastabiqul khairat dalam esensi dakwah. Karena kalau tidak dalam esensi aspek ruhiyah tadi, antum akan terjebak ke dalam kesombongan nantinya. Iya, iya dong. Akhirnya ke sana. Ya komunitas-komunitas saja nih kalau misalnya tidak meluruskan niat bisa terjebak kepada perpecahan, ya nggak? Dulu abad ketiga keempat Hijriyah itu puncak kejayaan pemikiran Islam. Ya, puncak kejayaan pemikiran Islam, di mana pemikiran filsafat Barat kemudian dipelajari oleh alim ulama Islam, yang kemudian penalaran mereka yang ditemukan kemudian kekosongan batin atau kekosongan ruhiyah diisi oleh Islam. Menjadi lengkaplah penalaran yang tajam dengan aspek ruhiyah yang kuat. Jadi itu makanya tiba-tiba yang namanya cendekiawan Islam tuh tentu yang namanya disiplin ilmunya bukan cuma satu. Iya,
Kalau kita lihat Ibnu Sina gitu, itu bukan cuma ahli kedokteran gitu loh, ya, dia juga filsuf, ya, ahli filsafat, dia juga astronomi. Dia juga, jadi kenapa? Karena memang cendekiawan Islam pada saat itu mereka itu tidak membatasi dirinya kepada 1-2 bidang profesi, tetapi dia itu dahaga akan ilmu, dahaga menemukan Allah lewat sains, dahaga menemukan Allah, kebesaran Allah lewat penemuan-penemuan, riset-risetnya yang membuat mereka Allahu Akbar, Subhanallah, ya Allah, selalu setiap saat menemukan sesuatu yang kemudian menakjubkan gitu loh. Nah pada saat itu pemikiran-pemikiran tentang dakwah, pemikiran dan lain-lain itu dahsyat kalau kita pelajari masa pada saat itu. Tapi kemudian mulai terjadi penurunan di abad 6 ya, ke-7 Hijriah itu. Masa itu karena apa? Karena mulai muncul masa fanatisme mazhab. Wah, ini yang paling bahaya. Makanya saya ingetin dulu, ghirah yang besar ini itu ukhuwahnya ya, kayak kemarin Jogja bikin ukhuwah, itu acara ukhuwah bagus sekali. Disambut Jakarta bikin ukhuwah bagus sekali. Sambut nanti semuanya bikin ukhuwah, persaudaraan itu kuat. Karena apa? Karena ujian dari ghirah yang muncul ini nanti akan, kalau ada ego dari masing-masing komunitas, ini bahaya. Akan ada fanatisme komunitas kalau sekarang bahasanya. Kalau dulu fanatisme mazhab. Orang Syafi'i dibilang sini, di Hambali, beda ruangnya. Orang ini begini. Nah itu jangan sampai ormas-ormas kita itu jadi seperti itu. Jangan sampai komunitas-komunitas kita jadi seperti itu, ya nggak? Kalau dulu masih ormas, kalau sekarang kan milenialsnya komunitas. Komunitas, betul sekali. Iya. Nah, saya hanya ingin mengingatkan, hati-hati euforia ini, jangan sampai terjebak tadi. Tiba-tiba, wah, Ustadz kamu mah cuman pahamnya begini-begini doang, Ustadz saya nih begini. Wah, itu udah masalah itu. Udah masalah. Betul. Mulai merendahkan, mulai dia mah isinya kurang. Siapa-siapa yang datang ke teras dakwah, ini emang ngepop atau ini emang ngomongnya juga palingan cuman bisa bercanda. Wah kan gitu. Hati-hati loh. Dakwah di TV dengan dakwah begini tuh berbeda kadang-kadang. Kenapa? Di TV itu kita dibatasi. Mohon maaf Ustadz, jangan terlalu banyak pakai bahasa Arab ya. Itu ada itu. Pasti kaget. Iya ada, jangan ya Ustaz ya. Kita mah kan penontonnya ya begitulah ya. Gitu. Tapi kalau kita tinggalin, nanti yang masuknya malah kagak ada, bener nggak? Betul sekali. Iya kan? Kalau kita tinggalin, nanti yang dakwah di situ malah jadi ngawur kan gitu. Nah makanya jangan terus kemudian merendahkan orang-orang itu ya. Janganlah, nggak baik lah merendahkan. Tapi artinya jangan kemudian berbangga-bangga terhadap ini saya ustadznya ini, kamu ustadznya ini. Jangan begitu. Kita itu belajar mana yang baik kita ambil, mana yang tidak kemudian kita sisir, ya. Dari semuanya itu ini menjadi satu kekuatan. Antum ini jadi kekuatan yang lebih kuat lagi. Kenapa? Karena mendapatkan dari banyak berbagai macam guru kan gitu. Kekuatannya lebih hebat. Ini udah azan loh. Sebentar lagi ya. Kalau saya udah di jamak jadi santai. Orang Bandung ya. Siap. Orang Bandung yang terjebak di Jakarta. 6 tahun di Jakarta tapi mengakunya tetap orang Bandung. Nah, jadi ingat itu tadi. Aspek ruhiyah harus kuat. Bagaimana itu caranya? Nah, karenanya lembutkan hati. Mulai sambungkan segala sesuatunya, ya, aktivitas kita itu dengan apa? Dengan ridho Allah, kaitkan dengan Allah. Ini saya mencoba simpel dulu ya. Kaitkan dengan Allah. Jadi gini. Ya Allah, apa Allah sudah ridho nggak ya dengan cara saya kerja seperti ini misalnya?
Allah ridho nggak dengan saya cara bangun saya seperti ini? Saya belajar begini, Allah kira-kira ridho nggak? Saya belajarnya kayak gini. Saya bicara begini, kira-kira Allah ridho nggak? Saya bicara seperti ini. Saya temenannya sama ini nih, kira-kira Allah ridho nggak? Saya temenannya sama ini. Saya mikirnya gini nih, kira-kira Allah ridho nggak? Gitu. Saya pakai bajunya begini, kira-kira Allah ridho nggak? Saya pakai bajunya begini. Nah ini azan. Nah, udah azan Ustaz. Nanti Kita sambung. ya. Terus. Nah ini jadwal ngopi saya. Siap. Oke, baik. Jazakallah khair kepada Ustadz Eri Yusuf yang sudah memberikan pembukaan lah, preambul ya Ustadz. Pembukaan pada malam hari ini kita sampai bagaimana kita menyentuh hati, bagaimana kita berfastabiqul khairat, yang kita cari adalah keridhaan dari Allah. Nah, keridhaan seperti apa yang kita cari itu nantikan nanti setelah ba'da sholat isya. Monggo, yang ikhwan silahkan sholat di Masjid Sultanain, yang akhwat bisa sholat berjamaah di sini. Silahkan Masjid Sultanain. Ambil ngopi lah, ya. Bismillah. Baik, sampai mana tadi? Sampai mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai aspek ruhiyah ya, tadi ya. Ini muka-mukanya masih yang tadi atau ganti muka semua nih? Jangan-jangan yang lain ini. Tapi yang jelas masih jomblo Ustaz. Masih jomblo. Tetap kalau jomblo. Tetap ya, kalau status harus bangga gitu ya. Masya. Gini, tadi kita bicara fastabiqul khairat, yang kemudian di dalam dakwah jangan sampai kemudian kita lepas dari esensi dakwah. Esensi dakwah itu bagaimana memenangkan hati ya, tadi gitu kan, memenangkan hati, bukan permasalahan tarian pikiran atau silat lidah saja, bukan teori-teori, tidak, tetapi bagaimana memperlihatkan keindahan akhlak. Nah itu garis bawahnya itu tadi. Nah, keindahan akhlak ini tentu tidak akan bisa muncul begitu saja, karena yang namanya akhlak itu tidak bisa acting. Susah actingnya. Kalau sekarang kita begini, kita bisa acting, ya, manggut-manggut kayak yang ngerti, kan itu acting, ya. Atau pakai peci begini supaya kelihatan, wah ini supaya kelihatan soleh nih kelihatannya. Ah itu bisa jadi acting gitu, ya. Tapi kalau yang namanya akhlak, ya, ulama itu menyebutkan sesuatu yang respons langsung tanpa terfikir atau difikirkan dulu, itulah bentuk akhlak. Jadi misalnya gini, kalau ada orang jalan terus dia kepleset, cet, dia ngomong apa? Antum ngomong apa kalau pleset? Cet, aduh atau apa? Innalillahi, wah ini salah nih. Tapi bisa jadi acting, ya kan? Betul sekali. Karena difikirkan. Atau misalnya astagfirullah, gitu nggak? Allahu Akbar, bisa jadi. Tapi ada juga yang kebun binatang, ya kan? Iya nggak? Betul. Kebun binatang itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia tidak sempat lagi mengolah dalam pikirannya ketika jatuh. Oh, saya harus ngomong apa nih? Enggak. Ya kan? Jatuh, dek. Loadingnya lambat, tek. Enggak. Respons dia. Nah, respons ini itu akan keluar apa yang ada di dalam alam bawah sadarnya. Memori alam bawah sadar yang akan terpanggil, tang gitu loh. Informasi apa yang ada dalam alam bawah sadar? Nah, ini bagaimana informasi ini disimpan di sini? Nah, begini. Ada yang namanya teori the power of repetition, kekuatan pengulangan. Wah, biar keren dulu dong ini mahasiswa kan. Kekuatan pengulangan itu apa? Begini. Sadar tidak sadar, suka tidak suka, sesuatu yang berulang-ulang yang masuk informasinya kepada kita itu akan disimpan dalam otak. Sadar tidak sadar, suka tidak suka, kalau itu diulang-ulang terus dia akan masuk dalam otak. Kalau ini berlanjut masanya lama, setahun, 2 tahun, 3 tahun, dia akan masuk disimpan karena saking pentingnya menurut otak itu masuk ke dalam alam bawah sadar, subconsciousness namanya. Pak, simpan di situ. Nah, kalau udah gini ngeri. Kenapa ngeri? Karena sadar nggak sadar.
Artinya kebiasaan kita sehari-hari itu memasukkan informasi apa? Itu yang jadi masalah. Saya pernah dapat laporan masalah games anak-anak kemarin gitu kan. Kemudian saya coba. Kan saya di Komisi Seni Budaya ya di MUI Pusat. Saya coba juga. Ada games yang dia pakai pedang, pakai palu, pakai segala macam, kemudian cerot gitu, ada darah keluar, cat gitu kan, ngeri kan. Kalau saya cobain, aduh linu nih, mati nih linu, aduh. Sekali, 2 kali, sejam 2 jam biasa loh, biasa. Ya biasa aja memang begini mainannya ya kan, cak kepala putus, cang itu kan gitu, ya. Ini seandainya ini berulang-ulang terus masuk, dia disimpan dalam otak informasi ini. Kalau ini udah setahun, 2 tahun, 5 tahun terus begini-begini ya, dalam games yang mungkin berbeda-beda tapi informasinya sama, dia masuk ke dalam alam bawah sadar, set gitu. Ketika anak ini ada masalah di jalan, dang gitu, emosinya muncul, dia nggak mikir lagi. Apa yang ada di dalam subconsciousness-nya, alam bawah sadar itu yang muncul. Tiba-tiba ada pedang, set, pang, bisa begitu. Tiba-tiba ada pisau, serp, dia masuk gitu. Ta'udzubillahi min dzalik, itu yang terjadi. Jadi sangat bergantung akhlak itu terhadap informasi yang dimasukkan ke dalam kepala kita. Apalagi kalau Rasulullah SAW itu menyebutkan dalam hadis, man kana akhiru kalimatihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di terakhirnya menyebutkan kalimat la ilaha illallah dalam sakaratul maut, itu akan masuk surga kata Rasulullah. Ada orang yang datang sama saya, Ustaz ini hadis sahih insyaallah, saya bilang gitu. Berarti gampang Ustaz, kita maksiat aja, nanti sakaratul maut malaikat maut datang, kita bilang la ilaha illallah, nah kan udah surga kan. Cobain aja lu, gue bilang. Cobain kalau bisa, ayo. Iya, cobain kalau bisa. Gak mudah karena itu sakaratul maut itu 70 kali tebasan pedang, men. Jadi sakar itu memisahkan kita dengan akal, memisahkan kita dengan pikiran. Kita nggak bisa lagi mikir apa-apa ketika sakaratul maut datang, itu bebannya, tekanannya sangat tinggi. Jadi apa yang terbiasa, apa yang biasa, apa yang kita masukkan ya itu yang akan keluar. Nggak bisa acting lagi, nggak bisa. Gitu. Jadi orang yang tidak pernah memasukkan zikir, nggak pernah mengingat Allah, nggak pernah kemudian mendekatkan diri kepada Allah, ya gimana dia bisa la ilaha illallah gitu? Nggak bisa. Saya ada, kalau mau tahu testingnya ya, supaya nggak mukanya jadi tegang-tegang begini gitu. Ini kasihan udah jomblo tegang loh, kasihan banget. Terus santai lagi. Gini, tesnya begini, mudah sekali tesnya. Ya, saya tanya nih ya, dari sini aja saya nggak usah maju ya. Saya mau tanya sesuatu yang mudah, yang dia nge-recall-nya nggak usah susah-susah, ya, nggak usah dipikirin ya. Siap? Bisa? Insya Allah ya. Siapa namanya? Oh Dimas. Dia nggak. Siapa namanya? Nggak gitu kan? Langsung Dimas keluar. Karena itu udah umur berapa? Ini umur 23 tahun dipanggil Dimas kan gitu. Informasi yang masuk nggak usah diapalin. Nama saya Dimas. Takut salah kan itu, enggak kan? Enggak ya? Langsung kan? Dimas, langsung. Yakin dia. Nah artinya apa? Artinya itu udah masuk ke dalam alam bawah sadarnya tadi, subconsciousness. Cat, informasi itu udah informasi yang mahal tuh. Udah dipilih sama otak tuh. Ya. Udah dipilih sama otak, dipilah-pilah. Karena kalau yang nggak diulang-ulang nggak akan dimasukin ke situ. Iya, kayak antum misalnya ini ngapalin surat gitu sehari doang gitu ya, alif lam mim zalikal gitu, udah gitu. Besoknya aduh ada ini dulu nih urusan gitu. Seminggu kemudian lah ini kemana nih hafalan itu ya, karena nggak diulang, kata otaknya nggak penting gitu loh. Tapi sesuatu yang diulang-ulang otak bilang ini penting gitu, masuk, otomatis masuk. Makanya itu kalau
para hufaz ya, para hafiz-hafizah itu kalau misalnya mau menghafal, dia kan mengulang-ulangnya kuat. 20 kali mempelajari ayat, 20 kali kemudian menghafalkannya, 20 kali mengulangnya, satu ayat 60 kali minimal sehari itu. Gitu. Bayangin tuh. Nah, jadi kalau ditanya langsung. Saya tanya ya, sesuatu yang mudah lagi ya. Siap ya? Kan tadi juga gampang ya kan? Saya tanya nih. Sebutkan salah satu merek ya. Itu clue-nya udah saya kasih tahu tuh, biar gampang. Langsung sebutin ya. Oke. Sebutkan salah satu merek motor. Punya motor Honda? Punya. Udah selesai. Jadi informasi yang masuk ke sini Honda masuk ini kan gitu. Beres ya. Wah. Antum saya tanya ya. Masya Allah. Ini merek-merek sama-sama merek, gampang. Nih, perhatiin. Sebutkan salah satu merek lipstick. Gak bisa jawab. Alhamdulillah kalau dia bisa jawab, ini kaget tuh kan. Bahaya juga ya. Oh enggak, tapi salesnya kan bisa jadi ya kan. Siap. Dia jual. Tapi paham kan maksudnya ya? Informasi itu nggak dimasukin ke dalam kepalanya. Jadi gimana mau keluar, mau loading lama juga nggak ada. Dicari di otak nggak ada, dicari di sini nggak ada, di mana-mana nggak ada. Susah sampai akhirnya baru sekarang tahu. Oh iya kan gitu. Iya udah tahu. Udah tahu jangan nggak usah. Dia kan. Itu tapi lama itu. Karena kalau yang namanya akhlak itu respons langsung, tak gitu ya, responsnya langsung, pak gitu, tak kayak tadi, nama Dimas, gitu, nggak ada jeda gitu. Nah itu masih games. Kalau sakaratul maut bukan games, yang munculnya juga malaikat maut. Kebayang nggak lu anggap games gitu? Apa kabar Israel? Duduk. Kalau pikir begitu, enggak, ya kan? Nah makanya nggak bisa ngomong la ilaha illallah kalau misalnya memang nggak dimasukin dalam sehari-hari itu dibiasakan itu nggak bisa. Nah itu akhlak gitu. Nah karenanya di dalam dakwah apa yang paling utama kita dahulukan itu memperbaiki diri, membiasakan diri ini dalam kebaikan. Agar supaya ketika kita ingin fastabiqul khairat dalam rangka berdakwah, ini akan muncul dengan sendirinya. Dan ini kekuatan dakwah, memenangkan hati dengan memperlihatkan keindahan akhlak. Aspek ruhiyah itu adanya di sini. Jadi hati itu kena gitu. Apa sih yang sulit dilakukan oleh seorang doa, seorang dai gitu, daiyah? Apa sih? Kayak saya ini di sini gitu, apa yang bikin saya capek gitu? Kalau ngomong doang sih nggak capek sebetulnya. Yang bikin capek itu bagaimana terus energinya harus menyatu, ta'liful qulub, harus menyatukan hati kita nih satu persatu. Bayangkan, saya berusaha masuk ke sana satu-satu dan mengikat itu semuanya. Kebayang nggak? Dan ini yang sulit. Ini beberapa kali terus saya ulang-ulang. Kenapa? Karena supaya kita paham gini. Ini jomblo kan? Jomblo, alhamdulillah. Di sebelah sana jomblo juga. Jomblo ya Pak. Kalau nanti suatu saat nanti menikah, amin. Nanti dirias sama perias kan gitu ya. Biasanya kan. Kalau zaman dulu orang merias pengantin, merias itu mereka itu para perias itu mesti puasa dulu. Pernah dengar nggak? Iya nggak? Iya pernah. Iya kan? Apa hubungannya sebetulnya merias pengantin dengan puasa? Bener nggak? Lo orang merias pengantin kan skill, bikin lukisan bagus di muka gitu kan, gitu. Supaya dia tambah cantik misalnya, yang ini tambah ganteng kan gitu. Tapi kenapa harus puasa? Ayo kenapa? Hubungannya apa? Ini permasalahannya. Kita sekarang lupa bahwa ada urusan langit dalam setiap aktivitas kita. Allah yang menggerakkan tangan, Allah yang kemudian menuntun, Allah yang semuanya. Nah kita tuh nggak buka langit,
idza jaa nasrullahi wal fath, nggak bisa buka langit dan menurunkan pertolongan Allah karena dilupakan sama kita. Urusannya urusan teknis begini. Bayangin. Dalam Ihya Ulumuddin ya, Imam Al-Ghazali itu menyatakan seorang guru, seorang ustadz gitu, seorang dai gitu, dia itu mesti membuka langit, mengambil cahaya, memohon cahaya Allah untuk kemudian membersihkan dirinya agar supaya dirinya bisa menjadi cermin. Cahaya ini kemudian dipancarkan kepada semuanya. Bayangin. Itu yang membuat kenapa para dai harus terus membersihkan diri. Dan ini tidak berlaku hanya pada dai saja. Coba bayangkan kalau seandainya yang bikin kopi gitu, dia bikin kopi, tapi bukan hanya teknis bagaimana ingredients atau komposisinya, bukan hanya itu, tapi dia mencoba membuka langit untuk ini. Dengan apa? Dengan mengisinya dengan doa. Ya Allah, semoga yang minum kopi ini menjadi sehat, semoga menjadi soleh, semoga mendapatkan berkah. Ada nggak yang begitu di sini? Kalau semua orang melakukan itu, ya, dengan cara ada bobot doa di sana, aspek ruhiyahnya di sana, Allahu Akbar. Ini yang hilang di generasi kita ini, di mana seorang ibu masak sama anaknya, ibu itu cuma, ini gimana sih, pembantu gak ada, ini anak-anak saya udah sibuk. Jadi keluh kesahnya itu masuk ke dalam masakan. Harusnya masakan ini yang membuat anak-anaknya soleh, yang membuat suaminya itu kemudian sehat walafiat, yang membuat semuanya mendapatkan berkah adalah apa? Bumbu yang tidak akan pernah kemudian kalah adalah bumbu doa. Diisi gitu. Nah sekarang antum semua itu bikin komunitas seperti ini, bikin dakwah seperti ini. Kalau ini euforianya cuman permasalahan jumlah, belumlah kita bisa berharap pada komunitas ini. Karena masih berapa orang yang datang? Karena masih, waduh, ini cukup nggak? Masih teknis. Tapi yang kita inginkan dari ini sudah baik sekali. Alhamdulillah, tapi mari kita mulai berpikir juga meningkatkan kualitasnya. Ayo, yang datang ke sini, masuk ke sini dengan apa? Dengan bukan hanya urusan-urusan teknis, tetapi urusan-urusan yang memperkaya batiniahnya atau ruhiyahnya. Di sini mesti ada komunitas ahli tahajudnya, mesti ada komunitas ahli sodakohnya, mesti ada komunitas ahli saumnya. Ini mesti ada semua di sini. Iya. Kalau sudah begini semuanya, lengkaplah sudah semuanya. Jadi ketika kita berkumpul semuanya, isi lah. Gitu. Wah, ini yang didambakan gitu. Ya. Kalau guru, setiap guru kalau ngajar untuk muridnya kemudian dia, ya Allah, bukan targetnya hanya murid saya ini supaya bisa nilainya 10, 9, bukan itu saja. Tapi targetnya, ya Allah, berikanlah berkah buat ini santri saya nih, buat murid saya nih. Ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang yang soleh, ya Allah, dengan apa yang saya sampaikan ini, ya Allah. Jadikan bajunya menjaga dia dari kemaksiatan, ya Allah. Jadikanlah pakaiannya ini menjadi tameng perisai dari segala sesuatu yang buruk, ya Allah. Aduh, itu Allahu Akbar, kebayang gak? Nah karenanya saya ingin kita semuanya mulai membiasakan diri, ya, mulai membiasakan diri dengan, ya Allah, pakai baju ini semoga Allah ridho, pakai baju ini semoga baju ini. Nah itu doa-doa itu tuh mesti ada di dalam setiap aktivitas kita, yang semuanya dikaitkan kepada Allah. Naik motor seperti apa yang Allah ridho gitu loh.
Jangan di sini rapi, duduk, dengerin, iya, manggut-manggut, akhlak, iya. Pas bagian keluar, akhlaknya hancur nanti. Bahkan mau keluar aja nggak mau ngantri gitu loh. Nah ini kan sesuatu yang hilang itu jadi akhlak ini. Nah ini yang saya ingin ingatkan sama semua yang ada di sini, insyaallah, supaya apa? Supaya kita nanti bisa masuk ke dalam peningkatan kualitas di dalam dakwahnya. Jadi bukan cuma permasalahan tadi teknis-teknisnya saja, itu penting gitu. Tapi di luar itu semuanya, ini menyatukan hati ini, menyatukan spirit ini, agar supaya kita sama-sama ini, wah ini semangat yang menggulung ini, yang nanti kalau misalnya kita punya ini, kita jaga ini yang akan kemudian mengangkat semangat-semangat yang lain, dan mereka semua melihat, teras dakwah akhlaknya subhanallah, kan gitu. Orang-orang teras dakwah ini begini. Keindahan dari akhlak itulah yang kemudian membuat orang, kita ke teras dakwah yuk. Ada sesuatu di sana gitu. Pas datang ke sini, apa sesuatunya? Kok begini-begini doang gitu. Domnya mungkin kopi, mungkin enggak, tapi ternyata pas ketika semuanya ngumpul, ternyata keindahannya adalah akhlak tadi. Sebagaimana kalau kita lihat, kan kita sudah berkali-kali nih umat Islam berkumpul dalam jumlah jutaan aksi. Tetapi yang indahnya apa? Adakah kemudian kerusuhan di situ? Adakah kemudian ditinggalkan sampah-sampah yang kotor dan lain-lain? Enggak. Nah, ini udah mulai terasa indah, dan itulah yang membuat orang-orang di Malaysia melakukan hal yang sama, betul nggak? Betul. Nah, ini kejujuran ini hasil dari kejujuran, hasil dari akhlak, hasil dari aspek ruhiyah tadi, itu akan cepat menyebar. Tapi kalau hasil dari acting, ya hanya berdasarkan acting, ya hasilnya acting gitu loh. Nah, jadi kita mesti kembali kepada kejujuran tadi dengan cara apa? Dengan cara kemudian menghidupkan aspek ruhiyah itu. Nah, ini yang dilakukan. Bagaimana Rasulullah SAW 13 tahun itu menggembleng para sahabatnya di Makkah itu dengan tauhid. Bang, fase ke Madinah 10 tahun jadi Madinah Al-Munawwaroh, peradaban yang bercahaya, bayangin 10 tahun. Sementara kalau saya belajar, profesor saya bilang untuk menghilangkan yang namanya budaya kan karena adab, kebiasaan menjadi dilakukan secara kolektif, kemudian masif menjadi budaya, menjadi peradaban kan gitu. Untuk menghilangkan budaya ini perlu minimal 3 sampai 5 generasi. Sementara kan kita tahu di sana itu budaya jahiliyah. Jahiliyah itu bukan cuman bodoh, orang bodoh dikasih tahu itu bisa selesai. Tapi jahiliyah ini bebal, dikasih tahu nggak mau gitu loh. Ini bisa berubah dalam jangka waktu 23 tahun ya, 13 tahun fase Makkah, 10 tahun masa Madinah, dan menjadikan peradaban yang bercahaya. Nah, ini dakwah, dan insya Allah kalau kita bersama-sama, kekuatan berjamaah tadi dengan visi yang sama, dengan frekuensi yang sama, tadi kembalinya masuknya jangan hanya di permasalahan teknisnya, tetapi masuk ke aspek ruhiyahnya. Insya Allah kekuatan itu akan kembali menyatu di mana-mana, dan kebangkitan umat Islam akan datang di depan, tidak jauh, secepat-cepatnya. Insya Allah kita bisa merasakannya semua. Amin. Masya Allah, luar biasa. Saya ngopi lagi dah. Oh, siap Ustaz. Oke, teman-teman, sambil Ustaz rehat sejenak meneguk kopinya, teman-teman bisa menyiapkan pertanyaan yang akan nantinya ditanyakan kepada Ustaz. Bisa ditulis, atau yang ikhwan nanti bisa nanya langsung, yang akhwat bisa ditulis di secari kertas. Nah, yang lainnya silahkan dipersiapkan. Ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk, Ustaz. Boleh. Mau saya bacakan ya, Ustaz? Baca sama jawab langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya agar kita tetap berfastabiqul khairat dalam dakwah, tapi
kita sendiri masih disibukkan dengan masalah-masalah keluarga yang tidak kunjung selesai. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini ya, dakwah itu gini, manusia itu selalu punya masalah kan, betul nggak? Iya kan? Betul. Coba lihat nih tampang-tampang masalah nggak? Coba lihat. Jadi tenang aja, yang ngomongnya juga banyak masalah. Jadi semua orang hidup itu pasti punya masalah, pasti punya masalah. Karena alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jadi Allah memang membuat kita itu diuji siapa yang paling baik amalnya, ahsanu amalan. Nah, artinya hidup pasti ada masalah. Tetapi masalah kita itu selalu kita harus lihat, jangan egosentris atau melihat hanya kita yang punya masalah. Orang juga punya masalah. Ya kan? Selama kita bisa membantu masalah orang, ya, kenapa kita tidak mau membantunya? Apalagi kata Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lainnya. Jadi artinya kalau misalnya kita ingin bermanfaat bagi yang lainnya, ya artinya kita, ya tadi dakwah harus dilakukan. Fastabiqul khairat itu, kita itu kalau sebetulnya kalau fastabiqul khairat ini lebih jauh lagi dari hanya sekedar dakwahnya, ya. Tapi nantilah kita bicara ke sana. Tapi artinya dakwah harus dilakukan karena apa? Karena lihat saja dalil-dalilnya. Kalau dalil itu harus dipahami. Kalau ngomong dalil agak kayak lebih teoritis, tapi kalau kita ngomong bahwa kunci-kuncinya gitu ya, kunci-kuncinya itu kalau kita lihat surat Al-Asr aja ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Surahul azim. Kalau kita lihat ini aja, demi waktu kan kita nih hidup ini diiringi terus oleh waktu. Allah bilang demi waktu semua orang itu sesungguhnya dalam kerugian kata Allah. Kecuali orang yang beriman, yang mengaplikasikan, mengimplementasikan keimanan dalam amal soleh. Itu juga belum cukup. Orang yang kemudian saling mengingatkan dalam al-haqq, dalam kebenaran, itu juga belum cukup. Dan orang yang harus saling menetapi kesabaran. Coba bayangin. Jadi iman saja belum cukup. Iman yang diimplementasikan ke amal soleh saja belum juga cukup. Mesti ada saling mengingatkan seperti ini nih, bersama-sama berjamaah untuk menegakkan kebenaran. Itu saja belum cukup. Karena apa? Karena mesti ada kesabaran. Kenapa harus ada kesabaran? Karena pasti ada konflik, pasti ada ujian, ada masalah yang muncul. Gitu. Nah, kalau kita pahami itu semua artinya apa? Artinya tadi Ustadz, kita pengen fastabiqul khairat, kita pengen dakwah, tapi kitanya juga ini jadi masih ada masalah. Ya kita harus memilah-milah mana yang kemudian kita harus selesaikan permasalahan-permasalahan kita sendiri, dan mana yang kita bisa kemudian membantu permasalahan-permasalahan orang-orang yang banyak begitu, atau orang yang lainnya. Nah ini, sementara kalau fastabiqul khairat itu sudah lebih dari sekedar kita mau bantu, tetapi kita sudah berlomba masuk ke dalam kebaikan. Misalnya gini, ada satu kisah, misalnya sahabat, kan para sahabat itu fastabiqul khairat ya. Coba aja lihat beberapa kisah-kisahnya ya, antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, semua. Nah kalau kita lihat pernah satu kali Abu Bakar As-Siddiq itu selalu kalau setelah sholat berjamaah dengan Rasul, dengan para sahabat, ngilang dia. Habis berjamaah tuh hilang, pergi, gak bilang kemana, gitu aja terus. Umar bin Khattab ini kalau bahasa sekarangnya kepo gitu. Ini kemana ya, kepo kan. Kemudian dia ikuti, dia buntuti, gitu. Dari kejauhan kelihatan, loh sahabat Abu Bakar nih nggak pulang, kemana dia? Dia masuk ke gubuk yang kecil. Tuh, gubuk siapa nih gitu ya? Lama itu di balik batu itu Umar bin Khattab mengamati, ini nggak keluar lama gitu.
Setelah lama baru keluar, terus pergi. Nah, lihat, Umar datang masuk ke dalam gubuk itu. Pas masuk, lihat ada nenek-nenek tua. Nenek-nenek tua. Kemudian Umar nanya, wahai nenek, apa yang dilakukan oleh orang tadi? Tahukah engkau itu siapa? Oh, saya tidak tahu. Tapi dia selalu datang setiap hari ke sini, membersihkan semua gubuk ini, bahkan memasakkan makanan untukku. Kemudian setelah mempersiapkan segala sesuatunya, kemudian dia pergi. Dan itu dia lakukan setiap hari. Apakah ini sudah berlangsung lama? Ini sudah berlangsung lama sekali, katanya. Kemudian Umar bin Khattab bilang, jikalah orang ini melakukan ini akan meninggalkan sesuatu yang sulit untuk diikuti orang setelahnya. Jadi amal yang disembunyikan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini menurut akan sulit diikuti gitu oleh orang setelahnya gitu. Tanpa keutamaannya itu dahsyat sekali. Nah, fastabiqul khairat itu tidak juga perlu dengan memperlihatkan gitu loh. Ya. Kita mesti syiar itu mesti, tapi ada juga yang tidak perlu diperlihatkan, artinya begitu. Ada yang mesti diperlihatkan, ada yang tidak perlu diperlihatkan. Dan kita harus adil, artinya harus proporsional, mana yang perlu, mana yang enggak gitu misalnya. Ya. Nah, dalam konteks kesana, artinya kita harus selesai dengan diri kita sendiri. Selesainya bukan di dalam permasalahan-permasalahan, tapi selesai dalam permasalahan bagaimana urusan ujian-ujian ujub, ujian ria, ujian begitu, kita udah harus berlatih dulu ini begini. Iya, kalau enggak kita terjebak loh. Demi dakwah, tapi jadinya tujuannya hanya tadi tuh. Ya, jadi kosmetiknya saja gitu. Walaupun kosmetik itu perlu, tapi jangan terjebak di sana maksud saya. Tapi juga isinya kan gitu. Nah, ini yang harus dilakukan. Karenanya tadi untuk ukhti ya itu, saya kira lakukanlah yang bisa dilakukan untuk membantu orang lain. Semampunya, jangan memberatkan gitu. Kalau bisa lakukan, kalau tidak ya jangan memberatkan. Jadi kalau kita itu kalau bisa bantu orang lain, bagus bantu orang lain. Tapi kalau tidak bisa bantu orang lain, jangan beratkan orang lain. Selesaikan diri sendiri itu, jangan terus kemudian kita memberatkan orang lain gitu. Gitu. Jadi jangan menjadi beban untuk orang lain. Itu berusaha sekuat mungkin agar supaya jangan menjadi beban untuk orang lain. Kira-kira begitu. Insyaallah. Jazakallah khair kepada Ustadz Erik. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Nih, kok kayak yang tiba-tiba hilang gini, song gitu. langsung jadi tiba-tiba kecil gitu. Ayo santai aja, nggak usah kemudian masuk ke dalam tema juga nggak apa-apa. Tapi artinya gini lah, mungkin ini fasabiqul khairat ini sesuatu yang masih bingung atau misalnya sesuatu yang ini. Tapi saya kira semua yang ada di sini pasti sudah paham maksudnya dan sudah masuk ke dalam amal-amalan yang tadi kita bicarakan. Hanya intinya adalah tentu perlu ada gerbong ya kebaikan itu. Kan nggak semua orang punya ide kan, betul nggak? Nggak semua orang bisa menjadi motor ya nggak? Ada orang yang kayak begini mau nanya nggak diam, tapi mau denger mau kan gitu. Tapi mau nanya apa ya mau ini kan begini. Jadi kadang-kadang ada orang yang mesti didorong gitu. Ada orang yang menjadi pendorong gitu. Nah kita tinggal cari posisi aja, posisi kita di mana gitu. Nah jadi ketika teras dakwah ini menjadi gerbong-gerbong kebaikan, ya masuklah ke dalam gerbong ini gitu. Masuk aja, masuk ke dalam gerbong, dorong ikut sama-sama di dalam lokomotifnya ini ya, lokomotif maksudnya bukan gerbong. Kalau ini jadi lokomotif, kita masuk ke dalam gerbongnya gitu. Jadi lokomotifnya teras dakwah yang mengajaknya itu, gitu. Nah ini akan menjadi satu kekuatan tersendiri. Jadi intinya kayak tadi ya, kayak tadi itu ada pasukan sorban gitu ya. Gini loh, jangan kemudian merendahkan saya malu cuman kasih
sedikit gitu, nggak apa-apa, keluarin aja. Latihan dari yang sedikit ini, mohon untuk menjadi banyak. Saya ingin antum semua tuh punya targetnya gini, ya Allah, saya ingin punya target sodakoh saya minggu ini sekian, atau bulan ini sekian. Saya ingin punya target 3 bulan kemudian sekian. Saya ingin punya target sodakoh saya 1 tahun kemudian sekian. Jadi targetnya itu bukan kita mendapatkannya, tapi targetnya kita ngeluarinnya gitu loh. Itu yang ditarget. Jangan salah. Kalau kita mikirnya cuma untuk diri kita sendiri, seringkali sulit. Tapi kalau kita mikirnya untuk orang lain, coba rasain. Coba deh dibalik caranya. Kalau yang punya perusahaan, jangan berpikir bahwa kita tahun ini harus dapat omset sekian. Enggak, prioritasnya jangan bahas itu. Prioritasnya kita harus mengeluarkan zakat infak sedekah tahun ini sekian. Berarti omsetnya harus berapa, kan gitu. Nah, ini yang ditingkatkan itu kebermanfaatannya dalam komunitas, dalam pergaulan, dalam segala macam. Yang kita harus tingkatkan itu kebermanfaatannya. Ya, kayak teras dakwah ini. Nama kalau kemudian tidak menjadi besar tidak masalah. Yang penting yang menjadi besar manfaatnya. Begitu. Jangan terjebak sama kosmetiknya gitu loh. Wah, teras dakwah nih belum sebesar itu, ya kagak apa-apa. Kalau dari segini orang tiba-tiba 10 Allah ridho terhadapnya dan 10 ini kemudian menjadi da'i yang kemudian sohor gitu. Wah, ini jebolan teras dakwah ini. Masya Allah. Kan gitu. Nah, amin ini insya Allah. Karena apa? Karena kajian-kajian di sini berkualitas, programnya ada aspek ruqyah dan lain. Itu maksudnya gitu loh. Ya. Nah, kita mulai masuk ke dalam esensi-esensi ya, agar supaya zaman kemasan ini ya sudahlah kita nikmati saja sebagai hiburan kemasan gitu. Tapi jangan mau kita terjebak di dalam kemasannya, masuk ke dalam esensinya. Insyaallah, jazakallah khair Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, bagaimana cara menghilangkan kecanduan pada racun hati, yaitu handphone? Besar tulisannya Ustaz, handphone. Racun hati. Saya sampai, racun hati apa? Handphone. Oh, saya kalau udah begini, coba saya tanya dulu, sepakat nggak semua bahwa yang namanya handphone itu racun hati? Afwan ya yang punya pertanyaan. Handphone bukan racun hati. Berarti ada masalah ini dengan handphonenya dia ya. Gini. Gini ya. Gini. Kan al-aslu ya, fi syai'in libahatu. Dari semua ini, segala sesuatu ini sebetulnya mubah, kecuali ya ila ada dalilut, ada dalil yang tahrimihi atau mengharamkannya ya. Jadi handphone ini mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya, kan gitu. Oke. Ketika dia dipakai untuk sesuatu yang jadi haram atau kemaksiatan, jadilah dia haram, ya kan? Tapi ketika dia dipakai menjadi sesuatu yang kebaikan, jadilah dia mubah, betul kan? Nah. Berarti kontrolnya ada di mana? Di si handphone, kita yang dikontrol oleh handphone, ya. Atau handphone yang dikontrol sama kita? Gimana nih? Apa terbalik? Apa handphone yang kemudian marah-marah? Kalau lu nggak ngecas gua mati aja. Gimana? Gitu. Ya kita yang punya kontrol. Gimana lu mau gua cas, mau gua enggak, gimana gua aja, kan gitu. Apa terbalik gitu loh. Nah, secara pikiran, akal sehat, kan sekarang lagi ngetren akal sehat gitu. Secara akal sehat gimana kita memandang yang namanya handphone tersebut, gitu aja. Gitu. Ini kan mudah. Ya Allah, saya nggak bisa lepas dari ngelihat sesuatu yang jelek-jelek di handphone ini. Ya gimana, nggak usah dilihat lah, nggak usah begitu. Ya kan?
caranya nggak dilihat, matiin begini udah, gak usah berdoa ya Allah saya nggak kuat ya Allah, nggak bisa saya kalau punya handphone, saya selalu pengen lihat yang porno ya, nauzubillah min dzalik kan, nggak begitu kan. Artinya kita sudah punya akal sehat gitu loh, maksud saya. Ketika kita merasa ini buruk, matiin aja, selesai. Apa masalahnya? Ketika kita butuh ini, wah kita butuh nih, untuk apa? Untuk ini, untuk ngundang orang-orang, nyebarin video dakwah dan lain-lain, lakukan itu. Jadi yang mengkontrol itu kita gitu loh. Jangan jadikan ini mengkontrol diri kita, ya itulah jadi kemudian racun itu. Tapi kalau kita yang mengkontrol nggak masalah jadinya, ya kan? Ya hilangkan konten-konten yang berbahaya itu, ya. Jauhkan kita dari terjebak garbage information, informasi sampah misalnya gitu kan. Kan banyak informasi sampah, betul nggak? Ya udah, gitu. Jadi kita tetap harus ada latihan. Kita harus membiasakan diri latihan terhadap bagaimana menaklukkan handphone, gitu loh. Saya kalau di pesantren IHQ di Bandung, itu anak-anak itu santri digital itu salah satunya itu diberi bagaimana pemahaman untuk menaklukkan yang namanya smartphone. Dia harus bisa menggunakan smartphone-nya sebagai media dakwah dia. Dia harus bisa menjadikan ini sebagai entrepreneurship digital. Ini dan semuanya gitu. Karenanya gimana caranya? Para asatizah itu pegang handphonenya, kemudian ketika waktu-waktu tertentu, ketika misalnya pelajaran kasih, nanti ambil lagi. Ada waktu luang kasih, nanti ambil. Terus aja begitu. Jadi kalau diambil semuanya diberangus, dia akan gaptek, betul nggak? Betul. Tapi kalau dikasih biasa bebas, dia akan liar. Nggak bisa, harus diajarin bagaimana mengkontrolnya. Nah, dengan sistem waktu, sistem tempat, ya, waktu, durasi maksudnya, dia akan menggunakan dengan sebaik-baiknya gitu. Nah, kita kan kalau kita mah udah bukan anak-anak kecil seperti itu kan. Ya tadi kembali lagi kita mah sudah punya akal sehat. Ya kembali kepada akal sehatnya tadi gitu. Bahwa kalau saya begini akan begini, kalau saya begini akan begini, kalau saya begini akan begini. Atau kalau tidak, kalau betul-betul tidak mampu menaklukkan ini, ya sudah nggak usah pakai gitu loh maksud saya. Terus apa ruginya kalau nggak pakai? Emang nggak bisa hidup? Enggak kan, biasa aja ya nggak? Nah itu, jadi proporsional aja. Jadi kalau misalnya udahlah saya mah nggak repot lah yang begini-gini, udah aja yang asal ada SMS sama ini aja, yang jadul gitu kan, udah beres, nggak ada yang lain-lainnya, udah selesai. Jadi kalau ada orang mau WhatsApp nggak bisa, SMS aja atau telepon, selesai, kembali ke fungsi. Iya, karena diajak smart susah gitu loh. Mohon maaf. Wah, lu mah diajak smart susah. Ya udah, lu belum smart, lu gua kasih yang ini aja dulu. Nanti kalau udah smart, balik lagi. Kan gitu. Ya, santai aja insyaallah. Insyaallah, jazakallah khair. Berarti artinya kita kembali ke akal sehat ya Ustaz ya. Jangan sampai kita HP itu menjadikan kedunguan kepada kita. Lagi tren soalnya sekarang Ustaz. Selanjutnya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ini mungkin kayaknya di luar ini Ustaz, di luar tema. Tapi tetap nyambung nantinya. Kalau lagi puasa sunnah Ustaz, terus disuguhi makan, apa yang sebaiknya dilakukan? Tapi Ustadz, kalau ternyata ditanya lagi puasa apa enggak, gimana? Takutnya merusak suasana gitu. Jazakallah Ustadz. Tulisannya gitu. Antum jawab dulu. Enggak Ustadz. Kan kita udah tahu jawabannya ya. Ya. Kan kita juga sebetulnya udah tahu, yang nanya juga sebetulnya udah tahu jawabannya, tapi hanya ingin penegasan atau legitimasi biasanya, ya, ingin dilegitimate gitu lah. Kan kata Ustadz Erik juga gitu, kan gitu kan. Jadi dalam sebuah perdebatan dia akan sangkutkan nama saya di sana. Ada sumber terpercaya. Ada sumber. Gini ya, ini kan jelas ya. Ini kita harus pahami. Dalam konteks hadis ini
tidak harus hitam dan tidak harus putih. Kita harus memahami hadis ini bukan hanya letterleknya saja, tetapi juga secara kontekstual. Ya, banyak orang tidak memahami itu. Dia hanya kemudian letterleknya saja, masuk ke dalam hukumnya, padahal ada konteks di balik itu semuanya. Konteksnya apa? Begini. Ketika kita lagi bernazar puasa gitu. Ya. Kita mau puasa nih beneran nih. Karena apa? Karena alhamdulillah kita keterima nih gitu ya. Ta'arufnya. Oh, ini Masya kembali ke Allah. ta'aruf aja deh kan? Siap. Kita kan nazarnya puasa sebaik-baiknya nazar, betul nggak? Betul. Puasa kita. Lagi puasa begini, kita makan-makan yuk. Kenapa? Ini ada yang mau traktir. Traktir apa? Ini bakso tahu. Allah. Takut merusak suasana nih, gue makan aja. Oh, udah bakso tahu lagi cuman kan gitu. Enggak ya. Ini enggak cuman lah gitu. Tapi artinya enggak perlu kemudian kita takut ini. Enggak perlu, lihat konteksnya aja. Konteksnya kalau dia bisa memahami gitu bahwa Afwan, saya lagi bernazar ini, lagi puasa. Masa dia enggak punya akal sehat? Kembali ke akal sehat Ustaz ya. Masuk ke dalam kedunguan dan dia bilang, kamu tidak menghargai saya dengan bakso tahu ini, kan enggak juga ya enggak? Walaupun kecenderungannya di dalam hadis ini ketika kamu berpuasa ya sunnah, yang kemudian ada orang yang dengan gembiranya menawarkan karena dia sedang hajat gitu, menawarkan makanan gitu, karena makanan yang dia siapkan sudah benar-benar diperhitungkan, dia wah benar-benar upaya yang kuat, kemudian kita datang, kita kasih, kita nggak ada juga yang kita targetkan dan lain-lain. Iya, berbukalah kata Rasulullah untuk menghormati, menjaga perasaan si pemberi, kan gitu. Artinya dua kita dapat, pahala saum sunnahnya dapat, sampai kemudian menghormati, menggembirakan orang yang kemudian menawarinya juga dapat pahalanya, dua pahalanya dapat. Jadi tidak melulu harus berbuka kalau ada orang yang nawarin gitu loh. Artinya jangan kemudian kita masuk ke dalam hitam putih, nggak begitu, konteksnya dulu lihat gitu. Jangan-jangan ada orang iseng, dia lagi puasa, gue tawarin aja, ngopi. Oh enggak, gue lagi puasa. Lu nggak ngargain lu. Kejebak orang iseng gitu. Hah? Jadi kagak puasa kan, jangan begitulah ya kan? Nah, ya jadi coba lihat konteksnya gitu. Konteksnya bagaimana gitu. Apa kita lebih memprioritaskan ini atau itu? Nah, kita harus adil di sana. Proporsional tuh adil di sana. Hal-hal yang penting yang kemudian kita harus buka, ya buka aja. Yang kira-kira buka ini menjadikan manfaat untuk banyak orang, buka aja. Tapi kalau hal-hal yang penting yang kemudian membuat kita ini mesti puasa, ya puasa aja, jaga. Ada orang itu juga ngerti atuh gitu kan? Ya, paham ya kira-kira ya? Bungkus. Masya Allah, bungkus. Jazakallah khair. Kembali ke akal sehat. Jangan sampai terjebak kedunguan. Baik, Ustaz Afwan, ini yang terakhir Ustaz di pertanyaan yang malam hari ini. Siap. Ustaz, saya punya beberapa teman dekat yang bisa dibilang belum baik akhlak dan ibadahnya. Tapi saya masih bergaul dengan mereka dengan harapan bisa mengajak mereka ke jalan yang lebih baik. Sedikit demi sedikit, bagaimana menurut Ustadz? Apakah hal tersebut masih bisa saya lakukan atau sebaiknya bergaul dengan teman-teman yang soleh? Baik. Justru saya ingin tanya sama ini, nggak ada namanya ya. Saya ingin tanya, apakah yang sebaiknya dilakukan gitu loh? Artinya kenapa saya ingin tanya gini? Yang bisa mengukur masalah ini itu hanya diri kita sendiri. Yang bisa mengukur loh. Artinya ngukur apa? Ngukur bandulnya. Bandulnya lebih condong kemana? Lebih condong kira-kira mereka ikut kita atau kita ikut mereka. Di situ konteksnya. Lihat bandulnya.
kita berteman dengan orang-orang yang ibadahnya masih nggak bener, yang masih seneng begini-begini dan lain-lain. Kita ingin gaul tetap sama mereka agar mereka ketarik sama kita, kan gitu. Tapi jangan-jangan kita yang ketarik mereka, gitu loh. Nah, karenanya untuk menetapkan diputuskannya seperti apa, lihat dulu bandulnya. Maksudnya bandulnya kecenderungannya. Kalau kita kuat, terjaga, bukan hanya keimanan tetapi juga perilaku solehnya atau amal solehnya, seperti menjaga sholatnya, menjaga sholat sunnahnya, menjaga semuanya, ya bandulnya boleh jadi kuatnya ke kita, kan gitu. Tapi kalau kira-kira kalau saya bergaul sama mereka jadi asik juga nih, kayaknya rada-rada nggak, sholatnya dientar-entar misalnya, kan bandulnya kayaknya ke sana. Nah, putuskan aja segera kalau sudah begitu, ya. Jadi mudahnya lihat aja, lihat kenyataannya gimana. Jadi banyak hal yang saya ingin bahas di sini itu, walaupun kita tahu bahwa bergaul dengan orang yang soleh itu lebih utama, ya, lebih baik karena menjaga akhlak, menjaga perilaku, tawasobil haknya lebih mudah. Itu sebaiknya seperti itu. Tapi kalau ada niat untuk mengajak dakwah, artinya kita harus punya strategi, betul nggak? Tidak polos-polos saja terus kemudian saya niat dakwah, ada yang ngajak dugem tuh, ya saya niat dakwah, saya ikut aja kan. Itu mah bukan niat dakwah, lu niat dugem aja lu niat dugem alasan dakwah, kan gitu. Ya coba lihatlah konteksnya ya. Jadi kita harus proporsional, adil melihat itu semuanya gitu. Jadi kita sendiri harus jujur. Jadi kira-kira nih saya jadi lemah nih, saya masih lemah nih, udah dah tinggalin aja dah gitu. Tapi kalau saya insya Allah ya Allah, saya mau ajak nih, kayaknya dia juga mulai mau ikut-ikut saya nih kan, udah gaspol gitu loh maksudnya. Ya, jadi mudahnya seperti itu. Jangan agama ini mempersempit kita gitu, bajunya jadi jangan, harus nyaman gitu. Nyaman, beragama ini mesti nyaman, tetapi tidak boleh keluar dari syariatnya gitu loh. Menyaman-nyamankan diri, bikin aturan sendiri nggak bisa gitu. Tapi kita harus kemudian melihat ketika misalnya saya begini lebih mampu, ya sudah mampunya segini. Ini tidak mampu, ya sudah tinggalkan. Tadi masalah handphone, saya sulit lah, saya masih diperbudak sama handphone, ya sudah, tinggalkan saja handphonenya, pakai saja handphone sesuai dengan apa yang kita bisa taklukkan gitu loh. Jangan kita ditaklukkan oleh handphone tersebut. Tadi teman, kalau misalnya kita bisa mampu, kira-kira punya siasat, punya taktik, strategi untuk menarik, ya udah, ayo tarik. Tapi kalau tidak, nanti saya jadi ketarik, tinggalin aja. Jangan khawatir, kenapa? Enggak punya ditinggalin temen 10 diganti sama Allah 100 yang lebih baik, insya Allah gitu. Ya kayak inilah teras dakwah lah. Datang ke sini mungkin teman-teman terjadi purifikasi ya, sensor ya. Jadi orang-orang yang kesini tadinya mungkin punya teman 20 yang udah ngegeng bareng gitu. Tapi karena ada 5 yang pengen ke teras dakwah terus, yang 15 malas banget gitu, akhirnya yang 5 memisahkan diri. Kan terjadi pemisahan kan itu, terjadi penseleksian itu. Ya sudah, datang aja ke sini. Hilang 15, diganti sama sekarang 200 orang di sini kan gitu. Nah, karenanya antum semua yang di sini, ayo silaturahim, ta'iful qulub di sini yang tadi saya sebutkan. Satukan hatinya semuanya. Jadikan kita ini ukhuwahnya diperkuat gitu. Jadi satu saudara yang kemudian betul-betul memperjuangkan akhlak agar supaya lebih baik lagi, kan indah jadinya perjuangannya. Nanti ada lintas jodoh di sini kan gitu. Ketemu jadinya, teras dakwah membuat kami sekarang. Kan? Jadi kesana intinya. Jadi berkah insya Allah nih teras dakwah nih kalau itu seperti itu ya. Amin. Alhamdulillah, kira-kira gitu aja dah. Baik. Oke, jazakallah khair Ustadz, teman-teman semua. Ini pertanyaan yang terakhir, mohon maaf jika ada yang pertanyaannya masuk baik lewat Instagram ataupun WhatsApp yang belum bisa terjawab. Lain kesempatan kita insya Allah akan bertemu lagi dengan Ustadz
Insyaallah, insyaallah. Insya Allah